Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kondisi sahabat di rumah? Alhamdulillah, tentu sehat ya. Kembali lagi dalam program Secangkir Ilmu di channel N8 TV, produksi SMK Negeri 8 Semarang, yang disiapkan untuk memfasilitasi Bapak Ibu Guru selama masa COVID-19. Tentunya untuk pembelajaran daring. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, dan pakai masker ya. Oke, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan materi merancang tampilan home dengan articulate storyline. Tentunya ini adalah tutorial yang saya siapkan meneruskan sebelumnya. Untuk mengawali pembelajaran, tentunya kita harus tahu apa toh tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke, kita akan merancang tampilan home dengan articulate storyline. Ini merupakan produk kreatif dan kewirausahaan praktik. Jadi harapannya pembuatan produk ini bisa dijual utamanya kepada guru. Ya, jadi produk nantinya bisa jadi kemudian dipromosikan ke guru-guru baik dari tingkat TK, SD, SMK, SMA seperti itu. Oke, sesuai yang saya sampaikan, tujuan pembelajarannya akan dicapai apa ya? Tentu, karena kita membuat tampilan home, tentu saja yang pertama adalah merancang tampilan home. Utamanya kita harus buat yang menarik. Apalagi kalau nanti media pembelajaran ini dibuat untuk anak TK misalkan. Kemudian yang kedua, membuat menu dengan efek hover. Selanjutnya, memberikan sound effect pada menu itu sendiri. Kemudian menambahkan animasi pada tampilannya. Kemudian menambahkan background pada tampilannya. Dan yang terakhir membuat pop-up menu. Oke, seperti apa kalau tujuan pembelajarannya seperti itu? Bisa kita simak dari video ini. Oke, pada tutorial saya sebelumnya kita sudah membuat opening, dimulai dari bumper video seperti pada tayangan, kemudian dilanjutkan dengan latar belakang dari dibuatnya media ini. Oke, kalau di tampilan ini saya tampilkan judul medianya, kemudian latar belakang dari media itu sendiri, ada dua, dari guru dan dari siswa. Kemudian masuk ke tampilan menu. Nah, tampilan menu inilah yang akan kita buat pada tutorial hari ini. Seperti apa? Oke, mari kita langsung simak tutorialnya. Oke, jadi pada sebelumnya saya sudah siapkan tampilan yang akan kita praktikkan adalah seperti ini. Langsung saya buat dari pertama lagi. Tentu saja yang pertama adalah kita buat new slide. Bisa dari new slide di atas ini atau dari samping sini. Klik kanan, kemudian new slide. Kemudian pilih basic layout, kemudian pilih blank. Karena di sini sudah, maka saya langsung gunakan yang ada. Oke, dari 0, kosong. Kemudian masukkan resource gambar yang akan digunakan untuk tampilan menu. Insert, kemudian picture, kita pilih picture from file. Kemudian kita masukkan kebutuhan gambar yang akan digunakan. Nah, ini sudah saya siapkan dalam satu folder. Ini sampai sini digunakan. Oke, kemudian kita klik open. Dari sini kita atur. Boleh kalau misalkan bingung, ya, kalau misalkan bingung bisa satu persatu.
gambar dimasukkan. Kalau saya ini langsung saya masukkan semua resource gambar. Oke, kita atur, sesuaikan. Oke, kecilkan tampilannya. Ini penanda home. Oke, gambar-gambar yang saya gunakan ini saya dapat dari Freepik. Jadi bisa gunakan dari Freepik, kemudian kita jadikan per elemen. Jadi kita potong per bagian dalam satu PNG masing-masing. Oke, mungkin digeser supaya ada area untuk mengatur. Ini icon dari menunya, mungkin nanti dikecilkan dulu. Jadi untuk media pembelajaran interaktif ini utamanya ada 4 menu, yaitu yang pertama kurikulum, kemudian yang kedua materi, yang ketiga itu latihan atau evaluasi, dan yang keempat adalah pengembangnya atau pembuatnya. Kenapa harus ada pengembang? Karena kita bisa jadikan ini sebagai portofolio. Oke, sudah, kecilkan semua, diatur. Oke, sudah keluar semua. Sekarang kita susun dari yang terakhir mungkin ini. Kita send to back. Kemudian yang kedua mungkin ini. Kita sesuaikan. Oke, kemudian yang ketiga ini. Kemudian keempat ini. Nah, ini ada di belakang, bisa kita bawa ke depan dengan cara bring to front. Oke, kemudian yang terakhir ini. Oke, bisa kita bawa ke depan jika tertutup. Oke. Nah, silakan bisa disesuaikan lagi jika ukurannya masih kurang besar. Oke, saya atur kembali. Saya geser ruasnya dulu. Oke, sesuaikan semuanya. Oke, ini masih terlalu kecil. Oke, kemudian ini kurang pas. Oke, kemudian ini. Oke, mungkin seperti ini. Silahkan bisa lebih rapi jika dibuat, dan siapkan resource gambarnya dulu. Kemudian ini mungkin sebagai penanda home. Ini home.
Oke, kemudian mungkin ini bisa jadi profil sekaligus promosi, bisa YouTube, Instagram, mungkin yang masih populer itu. Oke, kemudian ini saya atur menu yang pertama ini sebagai menu kurikulum. Nah, ini di belakang berarti kita bisa depankan, klik kanan, kemudian saya bring to front, bawa ke depan. Kemudian ini mungkin icon untuk pengembang, paling bawah saja. Oke, kemudian ini anggap icon menunjukkan materi. Oke, bawa ke depan, bring to front. Oke, kemudian ini berpikir, berarti bisa kita anggap ini sebagai icon evaluasi. Oke, mungkin tampilannya seperti ini. Kemudian bisa kita tambahkan teks. Caranya, silakan masuk menu insert, kemudian klik text box, kemudian ketikkan saja. Oke, misalkan ini untuk YouTube-nya. Kemudian bisa cara yang gampang, kontrol copy atau kontrol kemudian seret ke bawah. Itu untuk copy. Oke, kemudian yang terakhir ini home. Oke, mungkin gini. Bisa kita tebalkan, sesuaikan ukurannya. Ini seperti ini. Kemudian ini. Oke, kemudian nama dari medianya mungkin kita bisa letakkan di tengah. Misal ini adalah media pembelajaran PKK praktik. Oke, bisa kita letakkan di tengah, kemudian sesuaikan ukurannya. Oke, mungkin ini baru mengatur saja. Nah, yang utamanya untuk tutorial hari ini adalah bagian ini. Yang pertama, ketika kita mau memberikan efek pada saat akan diklik. Nah, nanti pada previewnya itu adalah ketika akan diklik muncul bunyi dan warnanya berubah. Caranya adalah kita klik dulu icon, kemudian icon atau gambar, kemudian masuk ke menu state di bawah ini stage, kemudian edit stage, kemudian pilih duplikat state. Oke, silakan beri nama, misalkan ini kurikulum hover. Kemudian kita klik add. Nah, setelah itu bisa kita atur melalui menu format. Klik format, kemudian kita atur kontrasnya, mungkin bisa ditinggikan atau diturunkan kalau gelap. Brightness-nya juga saya turunkan. Nah, ini lebih gelap. Kemudian bunyi tadi, berarti kita beri audio. Kita klik insert, masukkan audio. Audio from file. Kemudian saya masukkan mungkin klik satu ini. Kemudian pilih open. Nah, jika sudah, kita klik bagian done editing stage. Oke, kita preview dulu. Oke, kita sorot coba. Nah, ini belum ada apa-apanya. Jadi harusnya ketika disorot berubah warnanya agak hitam, kemudian muncul bunyi. Nah, caranya
kita tambahkan di bagian icon tadi, kita klik lagi, kemudian masuk di menu samping ini, kemudian create a new trigger. Kemudian di action, pilih change state off. Nah, kemudian on object, objek yang apa? Tadi objeknya adalah gambar yang mana? Lah ini kita bisa seleksi. Oh ya, ini berarti picture 1. Kemudian ke mana? Oh, ke kurikulum hover. When, kapan? Kapan berarti ketika hover. Mouse-nya di paskan di ikonnya. Oke, mouse hover over. Kemudian kita klik OK. Oke, kalau sudah seperti ini, bisa kita review kembali, harusnya sudah keluar. Jadi menunya hitam dan ada suaranya. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini ketika diklik juga tidak akan kemana-mana. Seperti tutorial saya sebelumnya, caranya sama. Berarti dalam satu icon itu bisa ditambahkan beberapa trigger. Jadi saya tambahkan trigger lagi untuk mengarah ke slide materi. Itu di bawah sudah saya siapkan slide materi. Oke, kemudian berarti kalau actionnya untuk ke slide materi berarti arahkan ke slide, berarti jump to slide. Slide mana? Ya, berarti slide materi. Kemudian kapan? Berarti ketika usernya mengklik, user klik. Kemudian kita klik OK. Oke, berarti seperti itu. Kita coba lagi. Jangan gunakan yang di slide. Kalau menggunakan di slide ini, ketika kita klik tidak akan terhubung. Berarti kita gunakan di scene karena dalam satu scene. Oke, seperti ini kita klik, ya kita sorot, kita klik. Loh, belum bisa ini. Oke, kita cek lagi sudah benarkah tadi. Klik. Jam tuh 2.3 materi. Oke, kita lihat dulu. Oke, mungkin ini yang mengganggu. Kita delete dulu. Oke. Oke, sebentar. Mungkin ada yang sebelumnya mengganggu. Kita hilangkan dengan cara yang sama pada saat tutorial sebelumnya. Oke, kita coba delete. Kalau misalkan belum berhasil berarti kita delete dulu triggernya yang sebelumnya, kita delete. Kemudian kita coba masukkan lagi, create a new trigger, jump to slide, arahkan ke slide materi, user klik. Oke. Nah, mungkin seperti itu. Nah, jadi mengarah ke materi. Seperti itu ya. Kemudian sesuai tujuan pembelajaran tadi yang saya sampaikan, kita sudah membuat tampilan menu, kemudian efek hover. Yang selanjutnya adalah kita berikan sound effect pada menu sudah, kemudian menambahkan efek animasi pada menu ini sudah. Jadi silakan dikreasikan melalui timeline. Mungkin saya masukkan yang menambahkan background pada menu dan pop up. Jadi dua yang terakhir ini. Yang pertama menambahkan background. Gampang, kita tinggal masuk ke menu insert, kemudian masuk pilih audio, kemudian audio from file. Kemudian kita masukkan background. Kemudian kita klik open. Oke, kita tunggu. Oke, kalau sudah bisa kita preview lagi, gunakan di scene. Kalau kita untuk mencoba yang kita buat itu di scene. Untuk menghubungkan berarti di scene, kalau di slide itu hanya satu tampilan saja. Kemudian kalau untuk menghubungkan semua berarti kita pilihnya yang
entire project. Oke, kita coba di scene. Berputarkah ini backsoundnya? Oke, sudah berhasil. Berarti kemudian yang terakhir kita membuat pop-up menu. Pop-up menu berarti mungkin kita buat ketika keluar ada pemberitahuan dulu, ada peringatan dulu. Yakin Anda akan keluar? Nah, seperti itu. Oke, kita tambahkan. Mungkin saya buat tambahan ini aja. Paste. Saya beri di sini tombol untuk keluar. Oke. X. Oke, mungkin gini. Kita buat new slide di sini. Bisa kita duplicate. Jadi kumpulan layer ini ya. Mungkin ini saya beri nama dulu keluar. Oke, bisa kita delete yang sudah double ini. Jadi seperti pop-up menu, kita klik insert, kemudian save. Mungkin yang sederhana saja seperti ini. Kemudian kita tambahi text box, pertanyaan, apakah Anda yakin akan keluar? Oh, pertanyaan berarti perlu tanda tanya. Oke, disesuaikan. Kemudian kita tambah button. Insert button. Oke, mungkin seperti ini yang digunakan buttonnya. Oke, warnanya bisa kita pilih mungkin ini. Oke, kita tambahkan teks. Pertanyaannya jawab ya. Kita copy paste saja. Satunya berarti tidak. Oke, berarti kita harus siapkan. Ketika ya, itu berarti menutup aplikasi. Ketika tidak, berarti balik lagi ke tampilan menu. Berarti seperti itu. Kita klik di menu, button menu yang ya ini. Kemudian kita tambahkan add trigger. Berarti ketika close, berarti kita pilih exit course. Nah, kapan? Ketika user mengklik. Oke, jika tidak gimana? Jika tidak berarti kita arahkan, kita add new trigger. Berarti kita arahkan ke slide sebelumnya, yaitu slide ini di sini tidak dinamai untitled slide, ya, tampilan menu tadi. Kita oke. Oke, mungkin ini sudah bisa kita preview lagi, gunakan di slide bisa kalau ini berarti. Oke, saya gunakan di scene. Oke, kita sorot bagian ini. Nah, yang tadi ya, saya terlupa, jadi belum ditambahkan trigger untuk mengarah ke slide yang kita buat tadi. Oke, kembali dulu. Berarti kita klik di bagian ini, kita tambah trigger. Benar. Oke, berarti kita pilih, karena dalam satu slide itu tidak digunakan jump to slide, tapi yang digunakan adalah show layer. Nah, gunakan show layer. Kemudian layer apa? Keluar. Berarti ini ketika kapan user mengklik. Oke, berarti sudah ditambahi trigger, tadi sudah bisa ya tidaknya sudah, berarti bisa kita coba lagi. Oke, di sini sudah. Nah, ini sudah bisa diklik, kita klik. Nah, jadi ada pop up seperti ini.
Apakah Anda yakin akan keluar? Jika ya, ini berarti akan keluar. Jika tidak, tetap di sini. Ini tetap di sini. Jika keluar berarti keluar dari aplikasi. Oke, kita cek tujuan pembelajaran kita berarti sudah. Tinggal yang terakhir tadi background juga sudah, berarti sudah semua. Mungkin pembelajaran saya untuk hari ini cukup sekian. Tetap tonton terus program-program di N8 TV dan ikuti program Secangkir Ilmu ini. Semoga acara ini terus bermanfaat, tetap berkarya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.